Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Nurul Haq MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Ibadah serta teman-teman kelas A yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga saya dan kalian semua masih diberi kenikmatan iman, Islam, dan nikmat sehat dalam menuntut ilmu dan mengerjakan tugas dengan lancar. Sholawat serta salam selalu kita panjatkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Semoga kita semua digolongkan umatnya yang mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, saya Zuratunisa NIM 2619027 dari kelas Fikih Ibadah A. Di sini saya akan membahas tentang bab sholat. Yang pertama, pengertian sholat. Sholat sendiri menurut istilah dalam ilmu syariat berarti serangkaian ucapan dan gerakan yang tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dikerjakan dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Sholat merupakan salah satu perintah Allah yang wajib dikerjakan bagi setiap umat Islam yang telah memenuhi syarat wajib sholat. Perintah sholat ini diturunkan oleh Allah langsung kepada Nabi Muhammad melalui peristiwa Isra Mi'raj. Sholat sendiri termasuk rukun Islam yang kedua. Dalil tentang perintah sholat dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa qimis sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar waladikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang selanjutnya ada dasar hukum sholat, di mana setiap muslim yang mukallaf atau mereka yang telah dibebani hukum-hukum syara wajib melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam, seperti firman Allah berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza ma'anattum fa aqimus sholat. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang artinya, selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Selanjutnya, syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat ada 4. Yang pertama, Islam. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, sudah baligh. Dan yang keempat, bersih dan suci dari najis, haid, nifas, dan lainnya. Lanjut, syarat sah sholat. Syarat sah sholat ada 5. Yang pertama, waktunya telah tiba. Yang kedua, suci dari hadas kecil dan besar. Yang ketiga, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis.
Yang keempat, menutup aurat. Dan yang kelima atau yang terakhir, menghadap kiblat. Lanjut rukun sholat. Rukun sholat ada 13. Yang pertama, berdiri bagi yang mampu. Berdiri bagi yang mampu untuk sholat wajib, sedangkan sholat sunnah boleh dilakukan dalam keadaan duduk meskipun mampu. Hakikatnya, sholat sunnah disunahkan untuk berdiri, tidak wajib. Akan tetapi, alangkah lebih utamanya dilakukan dalam keadaan berdiri daripada duduk saat itu. Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya, siapa yang mengerjakan sholat sambil berdiri itu lebih afdol. Siapa yang mengerjakan sholat sambil duduk akan mendapatkan pahala separuh dari sholat yang berdiri. Siapa yang sholat sambil berbaring akan mendapatkan pahala separuh dari sholat sambil duduk. Hadis riwayat Bukhari nomor 1065. Yang kedua, niat yang dibarengi dengan takbiratul ihram. Niat di dalam hati tidak disyariatkan niat tersebut untuk dilafalkan. Hal itu karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sesungguhnya segala amalan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya balasan untuk masing-masing orang tergantung dari apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari nomor 1 dan Muslim nomor 1907 dari Umar bin Khattab. Yang ketiga, takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar di awal sholat. Rasulullah SAW bersabda, pembuka sholat adalah toharoh atau bersuci. Yang mengharamkan dari hal-hal di luar sholat adalah ucapan takbir, sedangkan yang menghalalkannya kembali adalah ucapan salam. Hadis riwayat Abu Daud nomor 618, At-Tirmizi nomor 3, Ibnu Majah nomor 275. Asy-Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih dalam Irwan Al-Ghalil nomor 301. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat sholat. Di setiap rakaat sholat kita disyariatkan untuk membaca surat Al-Fatihah karena itu adalah wajib. Hal itu sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah dan ditambahkan ayat yang lain. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Al-Awanah, dan Al-Baihaqi. Hadis ini ditakhrij dalam Irwan Al-Ghalil nomor 302. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Awanah, beliau Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa apabila seseorang yang sholat akan tetapi tidak membaca surat Al-Fatihah di dalamnya, sholatnya berkurang. Maksud kurang di sini adalah tidak sempurna. Yang kelima, ruku' dan tumakninah. Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan pada orang yang tidak benar dalam sholatnya. Bahkan beliau menyuruhnya untuk mengulangi sholatnya beberapa kali, sebab tak memenuhi rukun sholat. Keadaan dalam ruku' ialah dengan membentangkan punggung dan meratakannya. Dalam hal ini diibaratkan apabila dituangkan air di atas punggung, air tidak tumpah atau tetap di situ, lalu meletakkan kedua telapak tangan pada kedua lutut dengan merenggangkan jari-jari tangan. Kemudian tumakninah adalah keadaan atau kondisi tenang yang mana setiap persendian di dalam tubuh ini juga tenang. Yang keenam, i'tidal setelah ruku' dan tumakninah. Yang ketujuh, sujud 2 kali dalam 1 rakaat dan tumakninah. Yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud disertai tumakninah. Yang kesembilan, tasyahud akhir dan duduk tasyahud. Yang ke-10, membaca tasyahud akhir. Yang ke-11, bersolawat kepada Nabi setelah mengucapkan tasyahud akhir. Wajibnya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW pernah mendengar seorang laki-laki berdoa dalam sholatnya, yang mana orang tersebut tidak memuji dan menyanjung Allah Ta'ala serta tidak pula bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka beliau bersabda, orang ini terburu-buru. Yang ke-12, salam. Dan yang ke-13 atau yang terakhir,
berurutan dalam rukun-rukun yang ada atau tertib. Yang selanjutnya ada hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, dalam keadaan hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil seperti melakukan hal yang membatalkan wudhu, dan hadas besar misalnya haid, nifas maupun dalam keadaan junub. Yang kedua, sebagian aurat terbuka saat sholat. Yang ketiga, mengonsumsi makanan dan minuman saat sholat. Yang keempat, terdapat najis pada badan maupun pakaian. Yang kelima, bergerak hingga lebih dari 3 kali berturut-turut. Yang keenam, melakukan gerakan yang besar seperti melompat dan memukul. Yang ketujuh, mendahului maupun terlambat mengikuti gerakan sholat imam sampai 2 rukun. Yang kedelapan, memiliki niat membatalkan sholat dengan kondisi tertentu. Yang kesembilan, mengurangi rukun sholat. Yang kesepuluh, tertawa dengan keras, berdahak, batuk tanpa disengaja. Kesimpulannya, sholat adalah suatu perbuatan serta perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam sesuai dengan persyaratan yang ada. Sholat termasuk rukun Islam yang kedua, dan di dalam sholat terdapat hal-hal seperti syarat wajib, syarat sah, rukun sholat, dan yang membatalkan sholat. Demikian materi tentang bab sholat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.